Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiawati dengan NIM 24110112 akan mempresentasikan hasil analisis saya pada kasus kritis MPASI yang tidak sesuai usia di Desa Harapan. Cetak biru intervensi gizi mengatasi krisis MPASI di Desa Harapan. Jendela kritis 6-23 bulan. Pemberian MPASI yang terhambat atau tidak sesuai usia adalah faktor risiko utama growth faltering yang berdampak permanen pada kecerdasan balita. 2,8 kali lipat, balita dengan waktu mulai MPASI tidak sesuai memiliki risiko 2,8 kali lebih besar untuk mengalami stunting. Status surveillance gizi pada Desa Harapan, yang mana 2-23 anak dengan total 180 bayi. MPASI sesuai usia hanya 88 dari 180 anak menerima MPASI tepat waktu. Kemudian 52% dari minimum meal frekuensi kekurangan asupan energi harian. Kemudian 38% dari minimum dietary diversity belum mencapai standar 5 dari 8 kelompok pangan dari WHO. Kemudian 43% pengetahuan dari PMBA ibu, mayoritas ibu berisiko menerapkan pola makan salah. Dan yang terakhir 36% konsumsi protein hewani harian. Anomali atau asupan melebihi batas normal. Akan masalah rantai misinformasi media sosial. Yang pertama, dari paparan informasi tidak valid, ibu memperoleh panduan MPASI dari media sosial tanpa filter atau tanpa pendampingan langsung dari tenaga ahli kesehatan. Kedua, absennya pendampingan tanpa pengawasan tenaga kesehatan atau pengetahuan PMBA hanya 43%. Praktik keliru, pemberian MPASI terlalu dini atau tekstur yang terlalu encer. Yang terakhir, risiko malnutrisi. Hal ini mengakibatkan gagal memenuhi asupan kalori dan keberagaman gizi. Membedah kesenjangan asupan, frekuensi versus keberagaman. Minimum meal frequency atau MMV 52% tercapai, mengindikasikan defisit kalori. Balita mengalami kekurangan total asupan energi harian karena frekuensi makan yang tidak memenuhi standar. Kemudian, yang kedua yaitu minimum dietary diversity atau MDD. Yang tercapai hanya 38%. Kualitas gizi rendah, sebagian besar anak belum mencapai standar konsumsi 5 dari 8 kelompok pangan dari WHO. Paradoks protein atau ketidakseimbangan proporsi gizi. Standar kebutuhan normal usia 6-24 bulan 10-12 gram per hari. Kemudian, temuan konsumsi pangan protein hewani Desa Harapan yaitu sekitar 35%, yang mana kategori asupan ini tergolong tinggi. Tingginya persentase konsumsi protein hewan ini menunjukkan ketidakseimbangan edukasi PMBA tidak hanya soal menambah makanan, tetapi menyelaraskan proporsi zat gizi makro dan mikro agar optimal. Strategi penanganan atau pendekatan ganda. Yang pertama, intervensi spesifik, yaitu secara kesehatan langsung. Definisi prioritas, menangani penyebab langsung seperti asupan makanan dan infeksi. Kemudian yang kedua, rencana aksi di Desa Harapan, edukasi PMBA untuk ibu, pemantauan pertumbuhan balita rutin, dan pemberian PMT berbasis pangan lokal. Kemudian yang kedua, intervensi sensitif, yaitu dukungan sistematik. Definisi teoritis, yaitu menangani penyebab tidak langsung seperti lingkungan, ketahanan pangan, dan tingkat pengetahuan. Yang kedua, yaitu rencana aksi
Desa Harapan. Penguatan peran kader posyandu, pelibatan lintas sektor dari Pemdes dan PKK, perbaikan sanitasi keluarga. Cetak biru eksekusi yaitu program edukasi MPASI 6 bulan. Pada bulan pertama, kedua, dan ketiga, petugas gizi puskesmas membuka kelas ibu balita tentang PMBA, konseling praktik PMBA, dan demo menu MPASI lokal. 2. Kader posyandu dan bidan pada bulan pertama, kedua, sampai bulan ke-6, yaitu pendataan ulang balita berisiko, pemantauan MPASI dan kunjungan rumah, serta pemberian PMT. Dan yang terakhir, pemerintah desa dan lintas sektor pada bulan ketiga dan bulan ke-6, yaitu rapat koordinasi MPASI, kemudian monitoring dan evaluasi dari program yang dilaksanakan. Kemudian indikator keberhasilan program, target 6 bulan. Minimal 80% kehadiran kelas balita, PMBA, dan konseling praktik pemberian MPASI, minimal 80% dari cakupan penerimaan pemberian makanan tambahan atau PMT berbasis pangan lokal. Kemudian 100% cakupan MPASI sesuai usia dan proporsi konsumsi protein hewani yang dinormalisasi. Dan yang terakhir, penurunan kasus. Evaluasi komprehensif pada bulan ke-6 untuk memastikan tren MFP dan MDD meningkat serta kasus MPASI ini menurun. Ekosistem lintas sektor atau rekomendasi kebijakan. 100% pemenuhan gizi balita dan praktik MPASI tepat usia. Pertama, garda depan dari posyandu dan puskesmas. Kelas PMBA rutin, kunjungan rumah, balita berisiko, konseling MMP, MDD, serta protein berkelanjutan. Yang kedua, regulasi dan dana pemerintahan desa. Alokasi dana desa untuk PMT, insentif kader, menerapkan perdes, kewajiban dukungan ibu, menyusui, dan gizi. Dan yang terakhir, dukungan sosial, PKK, dan masyarakat, kolaborasi penyediaan pangan lokal, dukungan keluarga, dan kampanye penyuluhan terpadu antar tetangga. Perubahan nyata tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja. Hal ini membutuhkan kolaborasi multisektor yang kuat dan terintegrasi. Kutipan dari Rukmini et al. 2020. Sekian dari presentasi saya hari ini. Bila ada kalimat atau kata yang